mengenai organisasi advokat, dalam hal ini khususnya profesi advokat itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Objek perkara ini artinya Pak, yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, objek perkaranya kan perubahan anggaran dasar. Yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, oleh Munas disahkan. Jadi swasta mensahkan membuat putusan yang mensahkan yang sudah dibatalkan pengadilan. Bila kita iri, saya tidak kalah sama dia ya. Tapi berhentilah supaya tidak terus mempermalukan dunia advokat kita. Ya, kan sudah kaya, perempuannya sudah banyak, sudahlah, jangan rusaklah komunitas yang terhormat ini. Ya, oke, Hotman Paris, sudah cukuplah. Pradi ini adalah organisasi pada tunggal ya, organisasi advokat yang begitu besar. Mungkin anggotanya ada sekitar 60.000 tersebar dari di seluruh ya Indonesia, Aceh sampai Papua mungkin. Jadi menanggapi tentang kisruh berbagai organisasi advokat itu adalah hal-hal yang wajar di dalam dunia advokat. Karena masing-masing pengacara ini kan bukan hanya satu pemikiran. Apalagi seorang pengacara ini banyak pendapat dan di antara perbedaan tersebut adalah suatu keindahan bagi kita. Jadi kita menanggapinya hal yang biasa saja. Karena seorang pengacara melakukan pembelaan ataupun memperjuangkan masing-masing organisasinya itu adalah hal yang wajar. Dalam ketentuan mengenai anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi tentunya sudah diatur di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019. Setiap organisasi advokat wajib memiliki anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Mengenai periode, tentunya organisasi advokat ini memiliki batasan-batasan maupun aturan. Ada yang periodenya 2 periode, ada yang periode 1 periode. Itu tergantung dari keputusan musyawarah daripada pendiri maupun pengurus organisasi advokat tersebut. Kalau di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga tentang kepemimpinan tersebut hanya 2 periode, maka secara konstitusional organisasi itu hanya boleh dilaksanakan 2 periode. Dan itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen AHU tentang pengesahan dan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019. Seperti itu. Kalau di dalam pendaftaran pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi tersebut hanya 2 periode, jadi yang boleh itu hanya 2 periode. Kalau ada organisasi ya yang melaksanakan proses kepemimpinannya 3 periode tapi di anggaran dasarnya itu 2 periode, itu tidak boleh dilaksanakan dan itu tidak sah secara ketentuan apabila di anggaran dasarnya itu hanya diakui ataupun ditetapkan kepemimpinan itu 2 periode, dan itu harus didaftarkan juga di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Nah, kalau memang organisasinya itu menetapkan 3 periode itu nggak ada masalah. Makanya dasar organisasi ini adalah anggaran dasarnya. Anggaran dasar itu apa? Adalah aturan-aturan rangkaian tentang bagaimana menjalankan organisasi ini gitu loh. Nah, kalau di kami di Perhaki ya, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, saya selaku Sekretaris Jenderalnya, sudah jelas kepemimpinan itu 2 periode. Dan kami melaksanakan sesuai dengan anggaran dasar kami gitu loh. Terlepas dari ada organisasi dengan aturan-aturan mereka, tidak mencampuri ke sana karena setiap organisasi itu memiliki kewenangannya tersendiri gitu loh. Dan kami menetapkan aturan tersebut sesuai dengan keputusan musyawarah dan rapat daripada pendiri. Kalau melihat perseteruan itu, kalau yang saya amati mungkin permasalahannya ini mungkin permasalahannya adalah masalah internal pribadi. Ya, kalaupun umpamanya ada permasalahan pribadi, diselesaikanlah secara kepribadian. Kalau kita bawa ke organisasi, karena kan di organisasi kan orang banyak ya. Kalaupun menyinggung organisasi juga sangat melukai perasaan advokat Indonesia. Karena organisasi profesi ini bukan milik satu orang, akan tetapi milik orang yang tergabung di dalam wadah advokat tersebut. Jadi apabila ada masalah internal, jangan dikaitkan ataupun disangkut pautkan organisasinya. Bicara secara internal. Kalaupun berbicara kelembagaan, bicara secara kelembagaan.
Karena apa? Karena kalau kita membawa suatu organisasi, ada orang yang mempermasalahkan suatu organisasi, yang tersinggung bukan hanya ketuanya saja gitu. Akan tetapi ketersinggungan itu dapat melukai perasaan para advokat-advokat atau anggota yang tergabung di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi lebih etis suatu permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Karena apa? Karena kalau memang ini perang-perang terus, ini nggak akan ada akhirannya. Ya, tapi kan, Kapan ini berakhirnya gitu? tapi kan dari Pradi sendiri sudah melaporkan teman ke ini bang soal apa sih yang namanya etiket absahan yang dari situnya bang. Nah, itu adalah hak setiap warga negara. Apalagi memang kalau memang ada yang merasa sangat dirugikan sekali, itu memang hak konstitusional dia dan itu dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi kalau memang yang dilaporkan itu unsur pidananya tidak ada, akan tetapi menuduh seseorang itu melakukan perbuatan tindak pidana, itu akan mendapatkan konsekuensi hukum yang lebih fatal lagi. Hal tersebut diatur di dalam pasal 317 KUH Pidana dan pasal 220 KUH Pidana. Nah, contohnya ini kita melaporkan seseorang, akan tetapi laporan kita ini tidak terbukti dan dihentikan oleh pihak kepolisian ataupun di SP3 kan. Ini akan bisa jadi bumerang bagi orang yang melapor tadi karena menuduh tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang kuat terhadap laporan yang dibuat. Ini sangat bahaya sekali. Makanya kita sebelum membuat laporan polisi itu terlebih dahulu harus dipelajari dulu kekuatan serta pembuktian. Yang kedua, setelah adanya bukti, lihat dulu rangkaian peristiwanya apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila memang rangkaian perbuatan itu tidak memenuhi delik di dalam hukum, itu nggak akan bisa dipidana, sia-sia saja dan akan memakan waktu, justru akan menjadi konsekuensi yang lebih berat lagi kepada pelapor gitu. Jadi untuk memperjuangkan hak ya bagus seperti itu, memperjuangkan marwah organisasi dan memperjuangkan hak-hak yang merasa dirugikan kan gitu. Akan tetapi ingat, di dalam suatu tindakan hukum pasti ada konsekuensi tindakan hukum juga. Itu yang harus dipahami. Nah, kita ketahui bahwasannya tentang organisasi advokat ini di zaman yang sudah modern ini ya, setiap orang bebas untuk berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pikirannya masing-masing. Jadi kita harus tetap mengacu kepada konstitusi negara Republik Indonesia. Hierarki perundang-undangan inilah yang menjadi acuan kita. Hierarki perundang-undangan itu apa? Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi organisasi advokat itu sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945, setiap warga negara itu bebas untuk berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jadi kalau dia berkumpul, dia memilih organisasi advokat ini ataupun dia memilih organisasi advokat ini, itu adalah sah secara hukum dan diakui oleh konstitusi dan dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau undang-undang ini hierarki perundang-undangan itu masih di urutan nomor 3, itu harus digarisbawahi. Nomor 1 itu apa hierarki perundang-undangan kita? Yaitu Undang-Undang Dasar 45, ini yang paling tinggi dasarnya. Dan itu tidak boleh bertentangan. Yang kedua apa? Yaitu ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga ini adalah undang-undang. Setelah undang-undang, peraturan perundang-undangan. Setelah itu peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, peraturan presiden. Dan terakhir adalah perda, peraturan daerah, provinsi maupun kota dan daerah masing-masing. Jadi tentang undang-undang ini masih lebih tinggi lagi Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan hukumnya. Jadi undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ditanya apakah Anda memilih single bar atau multi bar, saya tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 28. Di situ dijelaskan bahwasanya setiap warga negara bebas untuk berserikat dan berkumpul menurut kepercayaannya masing-masing, dan apa yang menurut pendapat dia itu bebas untuk dia suarakan. Jadi kalau memang ada wadah dia menurut dia nyaman untuk berkumpul, berkreasi, mengembangkan pikirannya, itu adalah hak konstitusional yang harus kita hormati gitu loh. Jadi jangan juga paksa orang harus mengikuti satu organisasi, itu nggak boleh. Itu melanggar Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, seperti itu. Jadi kita Perhaki ya sangat terbuka kepada siapapun ya, kepada para advokat manapun untuk bergabung di Perhaki. Dari Perhaki sendiri Bang, udah ada konsul nggak sih dari Bang Hotman atau Bang Oto untuk dari Bu Elsa sendiri untuk ada minta konsul? Kalau kita sih berdiri secara independen ya, dan kita juga tidak terlalu mencampuri organisasi advokat lain karena kita tidak mau mengusik orang lain. Nah, karena memang kita juga banyak kerjaan kita yang memang yang harus kita laksanakan di Perhaki, seperti penyuluhan advokat, seperti pendidikan khusus profesi advokat, dan akhir-akhir ini sudah dilakukan PKPA di Papua dan di Sumatera Utara, dan akan ada lagi di Jakarta. Kita sibuk dengan dengan pendidikan para advokat muda gitu. Jadi kita lebih bagus memperbaiki rumah kita sendiri dan membenahi rumah kita daripada kita mencampuri organisasi orang lain. Kalau berbicara ketokohan, tentunya kan itu masuk dalam kategori public figure. Public figure ini adalah panutan daripada masing-masing para advokat muda dan para masyarakat. Nah, saya hanya berpesan kepada para pihak yang sedang berperkara agar menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena dengan pertikaian yang turut berkepanjangan, ini akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat kita, apalagi bagi para advokat yang muda ini. Karena kan advokat muda ini kan masih melihat nih, wah ini adalah panutan saya harus begini kan gitu. Ya, berikanlah contoh gambaran yang baik menurut Anda gitu. Kalau menurut saya kan belum tentu baik menurut dia kan gitu ya. Jadi karena memang beliau ini merupakan sosok public figure dan panutan bagi para advokat muda maupun para masyarakat, seharusnya berikanlah cerminan yang terbaik menurut Anda gitu loh. Karena kalau menurut saya nanti saya bilang seperti ini belum tentu terbaik menurut dia, kan bahaya. Jadi menurut Anda yang terbaik kita dukung gitu. Kalau dampak buruknya itu tentunya saya juga prihatin sekali. Prihatinnya itu kami dari Perhaki menganggap bahwasannya profesi advokat itu adalah profesi yang mulia, profesi yang mobile. Jadi semakin hari kita lihat ini semakin ramai gitu, semakin panas. Bagaimana cerminan advokat yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, yaitu profesi yang mulia tadi. Saya kira cara-cara yang elegan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya kita di tengah-tengah publik yang sangat sibuk ini saling bertikai. Karena apa? Orang menilai pertikaian ini seperti anak-anak gitu loh. Kapan ini selesai? Dalam artian kita tidak mencampuri pertikaian mereka. Kalau memang mereka mau bertikai, itu hak mereka gitu. Akan tetapi esensi daripada officium mobile tadi haruslah kita junjung, profesi yang mulia tadi. Bagaimana kita mau mencerminkan profesi yang mulia sedangkan perbuatan kita aja seperti jagoan gitu. Pengacara yang nantang tinju lah. Lah iya, makanya saya bilang ini kita seorang pengacara atau seorang petarung gitu. Harus bedakan. Pengacara itu adalah orang yang mengikuti aturan hukum, menghormati hak-hak pemenuhan setiap warga negara, menghormati setiap masyarakat, menghormati kebebasan maupun pendapat orang lain. Karena setiap pengacara itu sangat mempercayai litigasi maupun proses hukum yang telah diatur oleh negara. Kalau seumpamanya Anda tidak senang, silahkan tempuh jalur hukum. Bukan hanya ribut. Kalau memang Anda tidak suka dengan dia, silahkan proses. Atau kalau memang Anda merasa dirugikan, silahkan gugat. Apakah dengan keributan ini akan menyelesaikan masalah? Tidak. Menyelesaikan masalah itu ya di jalur hijau, meja hijau. Atau silakan pidanakan kalau memang tidak senang gitu. Di situ dibuktikan. Nah, makanya kita juga melihat ini sangat menyita perhatian publik. Saya juga sudah pantau dan amati ini. Akan tetapi saya sebenarnya malas untuk mengomentari ini. Karena saya juga selaku pejabat di Perhaki, orang nomor 2 di Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum yang ketuanya Dr. Elsa Sarif, ya kita menganggapnya
ini seperti lelucon gitu loh. Iya kan? Semakin hari ini semakin ramai sekali. Nah, jadi karena memang para pihak ini sedang berperkara, sedang berproses hukum, saya juga tidak mencampuri ini terlalu jauh. Karena saya menghormati kode etik advokat. Dan saya menghargai profesi advokat adalah profesi yang mulia, jadi saya tidak mencampuri permasalahan mereka apa. Terlepas permasalahan mereka itu adalah urusan pribadi, ataupun urusan organisasi, maupun aturan-aturan ataupun bukti-bukti lainnya, itu adalah kewenangan mereka. Dan kita hanya memberikan gambaran kepada masyarakat, kalau memang itu yang terbaik buat masyarakat, kalau memang itu terbaik menurut mereka, silahkan lakukan. Tapi ingat, masyarakat selalu mengamati dan melihat mana yang paling terhormat dalam permasalahan yang sedang bertikai.